materi hari ini adalah osilasi. Pertama, apa itu osilasi? Jadi kira-kira apa itu osilasi? Osilasi itu bisa kita definisikan ya, atau kita terjemahkan sebagai suatu gerak gitu ya, yang dia bolak-balik atau dia periodik. Jadi kalau dia geraknya bolak-balik ke sana kemari, ke atas ke bawah, atau kiri ke kanan, maka itu bisa kita sebut sebagai gerak osilasi. Nah, bagaimana osilasi terjadi? Nah, di sini ada dua macam skema ya. Di sini ada lintasan datar gitu, kemudian ada bola, dan di sini ada lintasan lengkung, juga ada bola. Nah, misalkan kita beri gaya ke kanan misalnya, beri gaya ke kanan sesaat, maka si benda akan bergerak sampai berhenti ya. Nah, kalau kita lihat awalnya benda di sini ya, kemudian kita kasih gaya sesaat, benda bergeser ke kanan tapi tidak kembali lagi, maka ini tidak bisa kita sebut sebagai gerak osilasi. Nah, coba benda ini ya, dia berada di lintasan lengkung. Apa yang terjadi bila kita kasih gaya sedikit, kemudian sesaat gayanya hilang? Nah, bendanya ternyata apa? Bergerak ke atas, karena lengkung ini dia balik lagi, kemudian balik lagi, dan sampai diam di posisi semula. Artinya di sini ada apa? Ada gerak yang bolak-balik ya, ke kanan, kemudian balik ke kiri, ke kanan lagi, kemudian ke kiri lagi. Nah, karena di sini ada gaya gesek, lama-lama energinya hilang, jadi energi thermal, lama-lama dia berhenti juga. Nah, tapi ini bisa kita sebut sebagai gerak osilasi karena apa? Karena saat setimbang dia berada di tengah. Kemudian setelah diberi gaya, sedikit gaya gitu ya, kemudian dia menjadi bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, itu kita sebut sebagai gerak osilasi. Nah, titik di mana dia, titik tengahnya ini, di mana dia setimbang, kita sebut sebagai apa? Titik setimbang ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu ya dari posisi kesetimbangannya. Jadi awal setimbangnya di sini, kemudian tadi kita kasih gaya sedikit, itu artinya kita mengganggu bendanya, maka si benda itu dia berosilasi. Nah, ini beberapa contoh benda yang berosilasi ya. Misalnya di sini ada bandul. Kalau kita lihat dia geraknya ke sana kemari, ini berarti dia osilasi dua dimensi ya. Karena apa? Karena tidak hanya ke kiri dan ke kanan, tapi dia ke arah dua dimensi ini ya. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada osilasi pendulum. Kemudian di sini ada suspensi ya. Mungkin kalau kita pernah perhatikan gitu ya, di sepeda motor di situ ada suspensi ya. Dia untuk apa? Untuk tujuannya untuk meredam getaran. Dan sebetulnya dia adalah osilasi juga, dia akan osilasi itu seperti ini. Tapi dia lama-lama osilasinya berhenti. Artinya osilasinya teredam ya. Kalau ini kan ada juga seperti ini. Bahkan tingkat molekul sekalipun kita juga bisa mengamati fenomena osilasi itu ya. Di sini di tingkat tingkat molekul ya. Di sini ada apa? Misalnya ini atom sesuatu, atom A gitu. Di sini atom B. Kemudian atom B ini bergetar ya, bervibrasi atau berosilasi terhadap atom tengah ini. Ini juga sama, bervibrasi ya.
kita juga bisa menemukan osilasi di mana, misalnya di kapal ya, kapal atau perahu gitu. Itu kan kalau ombaknya, ada ombak gitu ya, setelah ombak si perahunya jadi bergoyang-goyang ya. Nah itu maka dia mengikuti gerak osilasi gitu ya. Jadi osilasi ini sebetulnya getaran ya, getaran atau vibrasi juga. Jadi nama lain osilasi ini getaran atau vibrasi juga sama ya, intinya sama gitu ya. Nah benda bergetar itu termasuk contoh osilasi ya. Jadi semua benda itu bisa bergetar kalau kita beri gangguan tertentu gitu ya, misalnya dipukul atau ditabuh, itu kan bendanya akan menghasilkan bunyi. Jadi sebenarnya bunyi itu apa? Jadi kalau benda bergetar ya, kalau benda bergetar maka udara di sekitar benda itu ikut bergetar. Nah kemudian getarannya itu merambat, dalam hal ini dia menjadi gelombang suara. Nanti gelombang akan dibahas di bab selanjutnya, tapi yang jelas adalah ketika gelombang suara ini sampai ke telinga gitu ya, maka memicu gendang telinga yang ada di telinga kita ini ikut bergetar. Kemudian dideteksi oleh otak sebagai apa? Sebagai suara yang sebagaimana kita dengar ya. Jadi sebetulnya suara itu sumbernya adalah getaran ya. Jadi segala bentuk suara itu sumbernya adalah getaran. Dan otomatis semua benda bergetar, artinya dia akan menghasilkan suara kalau dia ada di sekitarnya ada udara ya. Nah masalahnya adalah kita tidak bisa mendengar semua getaran ya. Jadi telinga kita ini terbatas gitu ya. Dia ada namanya getaran dengan frekuensi tertentu yang bisa kita dengar itu. Namanya frekuensinya sekitar berapa? 20 sampai berapa? 20.000 Hz ya. Ya tentunya orang normal, orang yang agak sakit telinganya mungkin bisa berbeda gitu ya. Yang jelas tidak semua getaran kita bisa mampu dengar gitu ya. Kemudian contoh osilasi harmonis. Jadi kita punya osilasi gitu ya. Yang penting dia, kalau osilasi yang penting dia geraknya bolak-balik itu bisa disebut osilasi gitu ya. Tapi kalau ada tambahan osilasi harmonis, artinya gerak bolak-baliknya ini harmonis. Dan ciri harmonis adalah kalau kita lihat gerak bolak-baliknya ini menghasilkan kurva posisi ya. Posisi terhadap waktu itu gelombangnya seperti apa? Seperti grafik sinusodial ya, grafik sinus atau kosinus. Jadi osilasi harmonik itu getarannya harmonik atau bisa dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus. Karena kalau kita lihat ini misalnya ini posisi ya, posisinya berdasarkan waktu ternyata apa? Kurvanya jadi sinus ya atau kosinus. Lihat naik turunnya terhadap waktu itu ya. Kemudian parameter osilasi ada titik setimbang, simpangan maksimum, frekuensi dan periode. Pertama titik setimbang ini berarti ada di saat dia setimbang, artinya kalau kasus ini dia setimbang ada di tengah ya, tengah di sini. Nah kalau di grafik maka titik setimbang itu di sini ya, di 0 ya, di posisi kita anggap posisinya 0. Kemudian simpangan itu adalah sejauh mana posisinya terhadap titik setimbang.
Jadi misalnya di sini sumbu X, berarti misalkan posisi di sini, maka simpangannya sekian gitu ya. Dan simpangan maksimum berarti simpangan maksimum ini berarti apa? Simpangan terjauh ya terhadap titik setimbang. Jadi jarak terjauh terhadap titik setimbang. Nah, ini amplitudo, berarti kalau kita lihat ini kurvanya maksimumnya di sini. Maka inilah amplitudo. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu seper periode. Dan periode ini bisa kita ukur dari apa? Dari sumbu T-nya, sumbu waktu, dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah gitu ya. Atau dari titik simpul ya. Titik simpul itu ini titik puncak. Titik simpul ini pertemuan dengan titik setimbang ya. Maksudnya di sini ini titik simpul ya. Jadi periode misalnya titik simpul di sini terhadap titik simpul ini, panjangnya berapa? Nah, itu periode. Nah, osilasi harmonik ini dia persamanya harus apa? Cosinus atau sinus ya. Baru kita sebut dia sebagai osilasi harmonik. Nah, contoh getaran yang menghasilkan suara ya. Jadi kalau kita lihat sifat suara itu bisa kita karakterisasi terhadap amplitudo dan frekuensi gitu ya. Amplitudo ini kalau dalam suara gitu ya, dia menggambarkan apa? Kuat lemahnya suara. Atau kalau di speaker atau di itu volumenya ya. Jadi amplitudo ini bisa kita atur dari volumenya kalau suara ya. Jadi amplitudo ini menggambarkan apa? Kuat lemah suara. Sedangkan frekuensi lebih mengarah ke tinggi rendah nada ya, tinggi rendah nada. Jadi contohnya ini ya, misalnya gitar nih. Misalnya tangga nada A gitu ya. Dia memiliki frekuensi 440. Kemudian B 490. Jadi warna nada ini ada karena ada variasi frekuensi ya. Kemudian di sini ada A lagi 880. Kok di sini ada A, di sini ada A lagi? Kalau kita lihat ya. Jadi di sini 880 ini kelipatan dari 440. Kelipatan dua kalinya. Nah, dalam tangga nada ini ada namanya harmonis ya. Jadi frekuensi harmonik itu kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasarnya ini. Misalnya A ini frekuensi dasarnya 440. Maka dia kelipatannya berarti kelipatan 440 ini dia akan menghasilkan apa? Nada yang kita sebut harmonik keduanya. Misalnya di sini gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi intinya yang perlu kita ketahui adalah apa? Frekuensi ini lebih ke arah tinggi rendah suara gitu ya. Sedangkan amplitudo lebih ke kuat suaranya. Otomatis amplitudo yang besar berarti suara yang besar, ini suara yang kuat. Ini berarti energinya lebih besar ya. Energinya lebih besar. Nah, di sini kalian bisa coba ya untuk mendengar gitu ya. Suara misalnya 840 Hz itu bagaimana. Kemudian volumenya bisa kalian atur. Kalian bisa mengunjungi alamat ini. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Kemudian beberapa contoh kasus osilasi ya. Kita akan membahas setidaknya 2 kasus ya. Pertama osilasi bandul, kedua osilasi pegas itu ya. Nah, pertama kita bahas osilasi bandul. Misalkan kita punya apa? Bandul ya.
ini tali misalnya, yang warna merah ini tali, kemudian bandul ini kita gerak osilasi gitu ya. Jadi dia geraknya seperti ini. Nah, bagaimana perhitungannya? Pertama tentu kita apa? Kita punya benda ya, dengan tali. Ini porosnya di sini. Otomatis dia punya gaya berat. Kalau kita uraikan terhadap sumbu ini, maka ini cos theta, ini misalnya di sini sudutnya theta ya. Kemudian ini sin theta. Geraknya ke sini gitu ya. Maka sejauh pergerakannya itu kita sebut S di sini ya. Jadi jarak pergerakan di sini, posisi pergerakannya kita sebut S. Kemudian panjang talinya L. Maka ds ini bisa kita tentukan dari apa? Perkalian dari, kalau ini kan geraknya melingkar ya. Kalau lingkaran apa? Sudut dikali jari-jari sama dengan sisi ini ya. Jadi elemen dari S ini sama dengan L kali d theta ya, elemen sudutnya. Nah, lalu bagaimana persamaannya? Tetap kita pakai hukum Newton ya. F sama dengan ma, semua gaya yang terlibat gitu ya. Nah, kalau kita lihat percepatan di sini adalah turunan kedua dari posisi ya. Masih ingat ya? Jadi turunan pertama posisi adalah kecepatan, kemudian turunan kecepatan adalah percepatan. Otomatis turunan kedua dari posisi adalah percepatan ya. Jadi ini turunan kedua dari posisi adalah percepatan. Kemudian gaya di sini apa yang terlibat? Gaya yang ke arah S-nya ini ya. Nah, di sini gayanya ada proyeksi dari gaya berat ini, mg sin theta. Maka di sini minus mg sin theta. Karena di sini arah ke kiri ya, kita anggap negatif ya. Nah, karena S-nya ini apa? ds-nya ini L d theta, maka di sini kita ganti jadi L theta. Tapi karena L-nya konstan ya, L-nya bisa keluar dari diferensial ini. Jadi sisanya di sini d theta kuadrat, d kuadrat theta dt kuadrat ya. Kemudian nah, selanjutnya apa? M-nya habis ya. Nah, kalau kasus sudutnya kecil, artinya kalau sudut ini kecil gitu ya, misalnya kurang dari 15 derajat gitu ya, maka kita bisa dekati sin theta ini dengan theta. Jadi untuk kasus kecil ya sudutnya, maka ini menjadi apa? Sin theta-nya menjadi theta. Jadi persamaannya seperti ini. Kalau kita otak-atik ya, jadilah seperti ini. Ingat-ingat persamaannya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, jadi persamaan umum getaran harmonik itu seperti ini ya. Turunan kedua posisi, y ini posisi, kali ditambah omega ini frekuensi sudut kuadrat kali posisi sama dengan 0. Ini persamaan umum seperti ini, memberikan solusi seperti ini ya. Nah, kita tadi dapat apa? Persamaan osilasinya seperti ini ya. Apa hubungannya? Kita lihat di sini. Ini mirip ya. Y di sini theta, di sini Y, di sini theta. Di sini omega kuadrat, di sini GL ya. Maka kita bisa dapatkan persamaannya menjadi ini, omega kuadrat. Di sini omega kuadrat kan. Di sini Y, di sini jadi theta ya. Nah, omega kuadratnya berarti apa? Kalau di sini omega kuadrat, di sini G per L, berarti omega kuadrat itu G per L ya.
otomatis omega sama dengan G per L. Jadi omega ini kecepatan sudut ya, G per L. Nah ini solusi tetanya cos omega theta. Lihat cos berarti dia osilasi harmonik ya. Nah kalau dicari frekuensi, maka kita tahu omega itu 2pi kali frekuensi. Maka omeganya ini maka bisa kita dapat frekuensinya sekian ya, 1/2pi akar G per L. Kita juga bisa cari periode. Kita tahu frekuensi itu periode, maka dapatlah ini periodenya. Jadi periode bandul harmonik itu 2pi akar L per G. Nah kalau kita lihat ya, di sini ada L, tentu L kita tahu ya, bisa kita ukur. Kemudian periode juga bisa kita ukur ya, pakai stopwatch misalnya, atau timer yang lain juga ya, bisa ya. Nah artinya kita bisa menentukan G ini percepatan gravitasi bumi ya. Jadi ternyata percepatan gravitasi bumi bisa kita tentukan dengan apa? Dengan pendulum ya, dengan bandul ya. Jadi dengan bandul seperti ini, bisa kita cari parameter G ya. Jadi percepatan gravitasi di bumi, misalnya di Bandung nih ya, G-nya berapa kira-kira? Apakah 9,8 gitu ya, atau lebih kecil ya, misalnya 9,79 atau berapa gitu ya. Kalian bisa coba ini ya, untuk mencari G. Caranya apa? Bikin bandul dengan panjang L ya, kemudian kita cari periode osilasinya, maka kita bisa hitung nilai G ya. Kemudian contoh berikutnya osilasi pegas vertikal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pegas yang dikasih bandul. Nah karena dikasih bandul kemudian kita tarik, dia akan mengalami osilasi gitu ya. Bagaimana bersamanya? Ya pertama misalkan ya, kita punya pegas awalnya segini panjangnya, kemudian kita kasih benda ya, sehingga apa? Panjangnya melar sejauh Y0 misalnya. Nah kita awalnya belum apa-apakan, maka dia diam ya, bisa diam, maka di sini kondisi kita sebut setimbangnya. Kemudian kalau dari setimbang ini kita tarik lagi sejauh Y max, kemudian kita lepas, maka dia akan berosilasi. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu di sini ada gaya berat dan gaya pegas ya. Pada saat di sini juga ada gaya berat dan gaya pegas. Tapi kasus di sini dia kan setimbang ya, maka gaya pegasnya sama dengan gaya berat. Tapi kasus di sini dia keadaannya akan bergerak ke atas ya, kan setelah ditarik kemudian dilepas, dia akan bergerak ke atas dan berosilasi. Maka di sini dalam keadaan bergerak, maka kita perlu hukum Newton ya, F sama dengan ma. Dan di sini ma, a nya percepatannya kemana? Ke misalnya kita tarik ke bawah ya, saat ke bawah gitu ya, maka percepatannya ke bawah negatif. Ingat tadi percepatan turunan kedua dari posisi ya. Kemudian apa? Fp dikurang W sama dengan ini. Kalau kita teruskan, Fb itu apa? Gaya pegas yang di sini ditambah gaya pegas karena ditarik lagi ya sejauh Y, anggaplah Y gitu, maka di sini KY gitu ya.
Sehingga kalau kita lihat di sini Fp1 sama dengan W, maka Fp1 dikurang W ini habis. Berarti sisanya Ky sama dengan M d kuadrat Y dt kuadrat ya. Kita utak-atik, jadilah persamaannya ini. Ingat-ingat persamaannya? Ternyata mirip dengan persamaan umum gerak getaran harmonik ya. Seperti ini juga, mirip seperti pendulum tadi ya. Seperti bandul tadi. Nah, kalau kita lihat persamaan osilasi pegas vertikalnya seperti ini. Artinya apa? Di sini omega kuadrat, berarti di sini K per M. Maka omeganya itu berarti K per M ya. Omega kuadratnya. Atau omega sama dengan akar K per M. Kita juga bisa cari frekuensinya dengan cara yang sama. Hasilnya seperti ini. Juga periodenya hasilnya seperti ini ya. Nah, selain osilasi harmonik tadi ya, kita juga mengenal osilasi teredam. Apa itu osilasi teredam? Jadi kalau kita lihat di sini dia benda berosilasi. Posisi awalnya di sini, kemudian naik turun lagi, tapi lama-lama apa yang akan terjadi? Lihat, lama-kelamaan amplitudenya berkurang ya. Awalnya simpangan maksimumnya segini, kemudian simpangan maksimum berikutnya turun dan turun lagi sampai akhirnya berhenti ya. Artinya di sini apa? Ada pengurangan amplitudo. Jadi amplitudonya tidak konstan. Nah, ini berkurang seperti ini ya. Artinya kalau di osilasi harmonik tadi ya, Y max-nya ini konstan gitu ya. Jadi amplitudo sama dengan Y max ini konstan gitu ya. Tapi kalau di osilasi teredam, kita lihat amplitudenya justru apa? Meluruh sebesar eksponen minus AT. Alfa ini parameter peluruhannya ya, parameter peredamannya. Sehingga persamaannya menjadi apa? E minus alfa T kali sin ya. Tadi kan cuma Y max kali sin, ini konstan Y max nya. Kalau sekarang Y max nya menjadi tidak konstan, ada faktor alfa di sini ya, faktor peredamannya di sini. Contoh soal ya, misalnya ada benda 4 kg digantung pada sebuah pegas dengan K 400 Nm gitu ya. Cari regangan pegas ketika dalam keadaan setimbang. Yang B, bila benda ditarik dari keadaan setimbang kemudian dilepas, berapa periodenya? Oke, pertama kita perlu tahu pegas awalnya seperti ini, titik awalnya di sini ya. Kemudian ketika kita gantung dengan benda 4 kg ini, maka si panjang pegas bertambah. Tentu akan muncul apa? Gaya pegas di sini dan gaya berat. Nah, karena dia keadaan setimbang, maka di sini tidak ada gerakan ya awalnya. Maka berlaku hukum Newton. Di sini misalnya renggangannya sebesar delta Y. Maka masanya 4 kg, kita ketahui K-nya 400, maka renggangannya dapat dicari dari hukum Hooke. Dari hukum Hooke ini apa? Gaya pegas sama dengan K kali delta Y. Nah, gaya berat W sama dengan M kali G. Maka di sini karena setimbang maka totalnya 0 ya, resultan gayanya 0. Maka Fp dikurang W, K delta X kurang Mg, W-nya Mg sama dengan 0. Maka delta Y kita dapat Mg per K. Kalau kita hitung N-nya 4, G-nya kita anggap 10 aja, kemudian K-nya 400, maka delta Y-nya kita dapat 0,1 meter ya. Kemudian kalau kita
tarik ya, yang B ini kita tarik dari keadaan setimbang. Misalnya kita tarik sampai sini gitu ya, maka otomatis apa yang terjadi pada benda, dia akan berosilasi. Nah, periodenya tadi kita sudah dapat kan, persamaannya T sama dengan 2pi akar N per K ya. Maka kalau kita masukkan M-nya 4, kemudian K-nya 400, kalau dihitung 4 per 400 jadi 1/100 ya, akar 1/100 berarti 1/10, 1/10 kali 2 1/5 ya, maka jadi periodenya pi per 5 skon. Nah, untuk tugas materinya sudah selesai untuk minggu ini. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan, dan tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, maksimal minggu depan gitu dikumpulkan. Tugasnya apa? Jadi ada 2 jenis, kalian boleh pilih salah satu ya. Jadi pilih salah satu yang menurut kalian ingin kalian kerjakan gitu ya. Tugasnya apa? Pertama, kalau kalian milih satu ya, kalian harus cari 5 benda gitu ya, bebas, yang ada di kosan atau rumah atau di asrama. Kalian bebas ya, benda apapun gitu ya, yang bisa berbunyi atau dibunyikan. Kemudian ukur frekuensi bunyi yang dihasilkan. Gimana cara ngukur frekuensinya? Kalian bisa gunakan ini ya, aplikasi smartphone. Misalnya cari di Play Store ya, FFT Spectrum Analyzer ya, atau aplikasi lainnya. Pokoknya yang bisa untuk mengukur frekuensi. Ya, kalian berarti bunyikan bendanya, kemudian dekatkan HP-nya sambil ukur ya frekuensinya berapa gitu ya. Kemudian catat atau screenshot dan catat gitu ya hasilnya. Kemudian kalau kalian pilih nomor 2, ini tugasnya adalah mengukur percepatan gravitasi bumi. Mengukur percepatan gravitasi bumi. Jadi dengan pendulum bandul sederhana itu ya, kalian tentukan panjangnya berapa gitu, kemudian kasih bandul, kemudian ukur periodenya, hitung, kalian bisa dapat nilai G itu ya. Jadi percobaannya kalian lakukan sendiri-sendiri, kemudian hasilnya kalian buat laporan ya, laporan percobaan, kemudian dikumpulkan minggu depan tanggal 28 Maret. Nah, isi laporannya apa? Isinya ada judulnya silakan kalian beri sendiri judulnya apa gitu ya, misalnya mengukur frekuensi suara gelas misalnya, atau mengukur apa gitu ya, bebas lah. Nah, kemudian selain judul, kalian di sini kalian list alat dan bahan yang kalian gunakan ya. Misalnya alatnya apa tadi? Misalnya ada HP gitu ya, alatnya HP, atau kalau ini kalau pendulum misalnya alatnya tali, HP juga untuk mengukur waktu gitu ya, stopwatch dan lain-lain gitu ya. Bahannya misalnya benang atau gelas, atau yang berbunyi apa, misalnya apapun lah ya. Ini alat bahan kalian list semuanya gitu ya. Kemudian metode ini isinya kalian menceritakan ya, menceritakan proses percobaannya bagaimana. Misalnya di HP-nya didekatkan seberapa jauh dari sumber bunyinya, atau panjang tali yang digunakan untuk pendulumnya berapa gitu ya. Nah, ini kalian ceritakan di bagian metode ya. Kemudian hasilnya kalian ceritakan hasilnya, misalnya frekuensi bendanya berapa gitu ya. Atau di sini kalau misalkan ambil pilihan nomor 2, berarti kalian tampilkan data nilai G-nya berapa gitu ya, data periodenya berapa, panjangnya juga berapa, kalian tampilkan. Kemudian ceritakan ya hasilnya. Kemudian kesimpulan, berarti kesimpulan ini ya kesimpulan lah ya dari keseluruhan yang kalian lakukan gitu ya. Misal kesimpulannya, misalnya contoh ya,
Misalnya kesimpulannya, gelas yang dilakukan pada percobaan ini memiliki frekuensi sekian gitu misalnya. Atau kalau NOR 2, kalau kalian pilih NOR 2, misalnya kesimpulannya G di rumah ini, misalnya di rumah dengan alamat ini gitu ya, misalnya di daerah Taman Sari misalnya, atau di daerah apa, di daerah Buah Batu misalnya, G yang didapat sekian gitu ya. Intinya itu ya, kalian simpulkan. Nah ini tugasnya, tolong dikerjakan. Ini wajib dikerjakan ya, jadi kalian kerjakan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih waktunya. Selamat mengerjakan tugas. Kalian bisa buka di pet.colorado.edu. Di sini kalian bisa menemukan simulasi ya, simulasi. Misalnya ini ada simulasi pendulum gitu ya. Misalnya kita tarik sini, kemudian kita lepas, dia berosilasi gitu ya. Misal kita juga bisa ubah ini, ubah panjangnya gitu ya. Semakin panjang, apa yang terjadi? Oke, kalau panjangnya pendek, apa yang terjadi? Perbedaannya apa? Periodenya berbeda ya. Kalau panjangnya pendek, periodenya semakin tinggi. Tapi ketika panjangnya lebih panjang, periodenya semakin rendah ya. Ini pendulum. Di sini juga ada simulasi apa? Pegas ya. Kalau kita kasih pegas berapa gitu ya, kemudian tarik, dia akan berosilasi. Dan bisa juga kita ubah-ubah masanya gitu ya. Lihat di sini 50 gram, frekuensinya lihat tinggi ya. Frekuensinya tinggi. Tapi kalau kita ganti dengan beban yang lebih berat, frekuensinya lebih kecil ya. Kalian juga bisa ubah-ubah parameternya gitu ya. Ini juga kita bisa menampilkan kecepatan ya, vektor kecepatannya bagaimana, vektor percepatannya bagaimana, lihat arahnya gitu ya. Ini kalian bisa perhatikan ya, bahwa kalian bisa perhatikan di sini warna hijau ini kecepatan dan warna kuning ini percepatan ya. Apa yang kalian lihat? Kalau kalian lihat di sini kecepatan dan percepatan selalu berlawanan arah ya. Ini bisa kalian ukur juga, misalnya kalian jadi bisa bereksperimen di sini gitu ya. Ada stopwatch juga untuk misalnya mengukur periode ya. Dan untuk pendulum ini, misalnya kita coba ya, kita coba lakukan percobaan di sini ya. Misalnya kita punya apa? Kita mau buat pendulum dengan panjangnya, oke, panjangnya mana? 1 meter ya, panjangnya 1 meter, lihat panjangnya 1 meter. Kemudian kita buat sudut 10 derajat misalnya. Kemudian kita lepas. Nah,
Apa yang terjadi sini? Coba kita ukur ya periodenya. Cara mengukur periode, kita tentukan lokasinya. Misalkan kita ukur terhadap titik tengah ya misalnya. Berarti setiap benda itu kembali ke titik tengah, kita sebut itu satu periode. Contohnya gini ya. Kita mulai dari saat dia mencapai di titik tengah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Jadi ada 10 kali periode, waktunya berapa? 20,51 detik ya. Jadi coba bisa kita hitung. detik. Jadi T totalnya 20,51 detik. Periode tadi kan ada berapa? 10 kali periode ya. Maka waktu dibagi 10. Nah, inilah periodenya. Kemudian tadi L panjangnya tadi 1 meter ya. 1 meter. Kita ketahui bahwa apa? G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Coba kita hitung ya. Sama dengan 4 kali pi kuadrat. Ini 4pi kuadratnya. Kemudian L per T kuadrat. L per T kuadrat. Kemudian kita kalikan. Nah, inilah G-nya ya. G-nya kurang tepat ya. Mungkin tadi ada sedikit kesalahan. Coba kita ulangi. Kita ukur saat dia berada di tengah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,13. Nah, sekarang sudah lebih mendekati ya. Jadi inilah G-nya. Satuannya meter per sekon ya. Meter per sekon kuadrat. Kita tahu G di permukaan laut ya. Di permukaan laut sekitar apa? Sekitar 9,8 ya. Dan kita dapat ini hasilnya 9,7 ya. Cukup dekatnya. Nah, kalau ingin pengukuran yang lebih teliti, maka kita perlu melakukan pengukuran yang, kalau ini kan 10 periode ya, tadi pengukuran 10 periode. Kalau mau lebih teliti, kita bisa ukur misalnya 100 kali periode ya, maka pengukurannya pasti akan lebih teliti. Bisa kita coba ya. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1 menit 40, 1 menit 40, 53, artinya berapa? 100. 1 menit kan 60 detik ya, berarti 60 tambah 40, 100 detik, 53, 100 detik, 53. Kemudian berapa kali periode tadi? 50 kali periode ya. Nah, maka hasilnya segini, sekitar 9,76, lebih mendekati 9,8 ya. Oke, itu contoh pengukuran G menggunakan pendulum ya. Oke, terima kasih.